Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan coba bahas mengenai limit fungsi trigonometri. Ya, ini merupakan materi kelas 12 minat, matematika peminatan. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung saja materinya ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa limit fungsi trigonometri itu mempunyai bentuk umumnya ya, limit x mendekati suatu bilangan ya, atau kalau dalam hal ini fungsi trigonometri adalah sudut ya, dari fx per gx ya, dengan dimana bentuk umumnya adalah dimana fx dan gx nya adalah fungsi trigonometri ya. Lalu bagaimana cara menentukannya ya? Cara menentukan limit fungsi trigonometri. Maka cara pertama adalah sebagaimana halnya limit fungsi ya. Limit fungsi aljabar yang sederhana. Cara pertama adalah menentukannya dengan substitusi ya. Jadi kita kerjakan dengan cara substitusi. Jadi yang perlu kita perhatikan ketika menentukan nilai limit dengan substitusi adalah bahwa ketika limit x mendekati suatu bilangan dari fx per gx, maka seandainya kita substitusi adalah menjadi f ya, hanya kita substitusi atau kita ganti ya, x-nya ini jadi fa per ga, maka tentu saja dia tidak boleh membentuk suatu bentuk tak tentu ya. Dia tidak boleh membentuk suatu bilangan tak tentu ya. Untuk bilangan hasilnya ini tidak boleh menjadi bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu itu apa aja? Ya, bentuk tak tentu itu ada 7 ya. Bentuk tak tentu itu ada 7 ya. Yang pertama itu tidak boleh 0 per 0 ya. Ini tidak ada nilainya ya. 0 per 0, lalu 0 pangkat 0, lalu 0 dikali bilangan tak hingga, ini juga tak tentu ya, kita tidak tahu apa ini bentuknya ya. Lalu tak hingga dikurang tak hingga, lalu tak hingga per tak hingga, kemudian bilangan 1 dipangkatkan tak hingga, dan terakhir ini udah berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu lagi, berarti yang terakhir adalah tak hingga pangkat 0 ya. Ini adalah bentuk tak tentu yang kita tidak tahu hasilnya apa. Maka seandainya limit fungsi disubstitusi hasilnya adalah bentuk tak tentu, maka ini kita tidak boleh langsung menggunakan substitusi, maka kita harus menggunakan cara lain ya. Contoh seperti ini misalnya, seandainya limit x mendekati 0 dari cos x per sin x ya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini kalau kita substitusi maka menjadi ya, nilai x 0 nya ini menjadi cos 0 derajat per sin 0 derajat. Dalam hal ini adalah 0 nya adalah 0 derajat ya. Maka kita ketahui cos 0 adalah 1, sin 0 adalah 0. Nah, 1 dibagi 0 tentu saja dia bukanlah bentuk tak tentu ya. 1 per 0 itu ada nilainya ya. Nilainya adalah tak hingga ya. Jadi kalau bilangan dibagi 0 itu hasilnya tak hingga. Nah, ini tidaklah sama dengan bentuk tak tentu ya. Maka jawabannya ya inilah jawabannya ya.
inilah jawabannya ya. Sehingga diambil kesimpulan ya, bahwa yang namanya limit X mendekati 0 dari cos X per sin X itu hasilnya tak hingga ya. Nah, seandainya menghasilkan bentuk tak tentu ya, maka ini kita gunakan cara yang berikutnya ya. Jadi seandainya ya, contoh kedua, misalnya saya ambil lagi contoh ya, limit X mendekati 0 ya, saya ambil sin 2X per 3X ya. Maka kalau kita substitusi jadinya sin 2 kali 0 per 3 kali 0, maka ini akan menghasilkan sin 0 per 0. Sin 0 adalah 0. Nah, ini 0. Nah, ini adalah bentuk tak tentu. Ya, ini bentuk tak tentu. Ya, salah satu dari bentuk tak tentu dari sini ya. 0 pada pokoknya salah satu dari 7 ini. Maka kalau kita mendapati soal seperti ini ya, maka jangan dipaksakan ini jawabannya. Ini hampir pasti salah ya. Bukan hampir lagi, ini salah jawabannya ya. Maka ini adalah jawaban yang salah ya. Jadi kalau kita memaksa ya, jawabannya adalah bahwa limit X mendekati 0 sin 2X per 3X lalu hasilnya 0 per 0, maka ini adalah jawaban yang pasti salah ya. Maka kita gunakan bagaimana cara mengerjakannya. Maka biar tidak salah kita gunakan cara lain ya, selain substitusi ya. Apa itu cara lainnya ya? Kalau kita tadi sudah membahas ya, yang pertama dengan cara substitusi, maka yang kedua kita gunakan dengan menggunakan rumus ya. Yang kedua kita langsung gunakan cara rumus. Kita menggunakan rumus limit fungsi trigonometri ya. Nah, apa aja rumusnya ya? Maka di sini saya tidak menjelaskan ya, saya tidak akan menjelaskan dari mana rumus ini berasal, tetapi kita langsung pengaplikasian ya. Nanti di video lainnya baru kita akan bahas bagaimana mendapatkan rumusnya ya. Apa rumusnya ya? Rumus yang pertama adalah bahwa kalau limit X mendekati 0, ini sin X per X ya, X per X ya, lihat ininya, ini X, sini X, maka ini akan menghasilkan 1 ya, rumus dasarnya. Sehingga kalau dibalik ya, limit X mendekati 0 ya, X per sin X ini juga akan menghasilkan 1 ya. Lalu yang ketiga, rumus dasar, saya cukup menghafalkan rumus ini aja sebenarnya. X mendekati 0 dari tangan ya, tangan X per X ini juga 1 ya. Lalu yang keempat, limit X mendekati 0 kita pasangkan ya, X kita balik ke sini, tangan X per X ini juga akan menghasilkan 1. Lalu yang kelima ya, rumus yang kelima adalah pasangan dari sin sama sin sama tangan ya. Maka itu limit dari limit X mendekati 0 dari sin X per tangan X ya, selama dia X, sininya X, sini X sama ya, ini dia akan sama dengan limit X mendekati 0 kalau dibalik juga ya, tan X per sin X ya, ini juga akan menghasilkan 1 ya. Nah, kita sekarang lihat contoh bagaimana pengaplikasian ya. Jadi kalau ada soal contoh misalnya
ya. Misalkan ada limit X mendekati 0 dari sin 3X per 3X ya, atau jangan 3X ya, sininya saya ganti sesuatu yang berbeda aja ya, misalkan 4X. Lihat cara mengerjakannya, cara menjawabnya. Cara pertama ya, kita langsung gunakan ya, ketika limit X mendekati 0, ini kalau kita substitusi ya, 3X per 4X sin ya, sin 3X per 4X. Seandainya kita uji coba dulu ya, kita substitusi, jadi sebaik-baiknya kita uji coba substitusi dulu ya. Ini seandainya disubstitusi, itu dia menghasilkan 3 sin 3 kali 0 per 4 kali 0, maka nanti dia akan menghasilkan 0 ya. Maka ini salah ya. Ya, jawaban ini adalah salah, substitusi. Maka kita harus gunakan cara lain ya. Ini bukan cara satu ya. Ini uji coba ya. Ini kita cek ya, namanya cek dulu apakah dia 0 per 0 ya. Kalau dia 0 per 0 ya, maka kita langsung menggunakan dengan cara lain ya. Cara pertama, limit X mendekati 0 sin 3X per 4X ya. Coba perhatikan rumusnya di sini ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa sin X per X ini akan bernilai 1 kalau ya ininya sama ya, ininya sama nih, X sini X ya, X sininya X. Kalau ininya tetap dia mendekati 0 ya, di sini sama. Maka kita buat bagaimana caranya ini sama ya. Ya, kita lihat di sini atasnya ini adalah 3X. Biar sama dengan bawahnya 3X, maka kita cukup ya, kita cukup dengan mengalihkan ya, jadi di sini kita sudah ada sin 3X ya. Maka yang 4X ini kita geser ya, kita geser 4X ini. Nah, di sini biar muncul 3X ya, biar muncul sama 3X ya, saya munculkan saja sininya. Saya buat di sini 3X. Nanti kita geser ke sini. Ya. Kalau di sini saya kasih 3X, maka harus kita kali dengan 3X per 3X gitu ya. Jadi kan awalnya nggak ada ya, awalnya tidak ada seperti ini. Ya, awalnya tidak ada, awalnya adalah sin 3X per 4X ya. Yang 4X-nya saya geser. Nah, biar muncul 3X, maka kita kali dengan 3X per 3X. Nah, yang ini kita geser ke sini ya. Sehingga nanti jadinya limit X mendekati 0 sin 3X per ini 3X. Nah, yang 3 kita geser ke sini, kita kali. Ya. Jadi 3X, yang 4X-nya tetap. Nah, sehingga ya, nanti setelah kita geser, kita tahu ininya sudah sama. Ya, ini sudah sama, maka nanti kalau ini sudah sama, ini akan menghasilkan 1 ya. Nah, yang sini boleh kita coret ya, boleh kita coret sehingga hasilnya nanti 3 per 4 sehingga hasilnya adalah 3 per 4 ya. Ini cara pertama ya. Cara kedua limit X mendekati 0 ya. Limit X mendekati 0 dari sin 3X per 4X ya, ini jawabannya 3 per 4, ternyata ngambil dari koefisien sini ya, ngambil dari angkanya di sini, maka jawabannya langsung 3 per 4 ya. Jadi tinggal diambil koefisiennya aja, sehingga dari sini ternyata kalau dibentuk rumus dia akan menghasilkan rumus seperti ini ya. Nanti dia akan menghasilkan rumus kumpulan ini, sudah saya rangkum ya. Rumusnya adalah ini. Nah, nanti bisa dilihat ya. Nah, ini
Jadi kalau dia sin AX ya, di sini sin AX di sini, maka ini ya bentuknya ya. Maka nanti akan menghasilkan A per B. Begitu juga dengan tangan, lihat ininya A per B, maka hasilnya A per B. Begitu juga sin per tangan, jawaban tetap A per B. Nah, kita lihat contohnya. Bagaimana cara menerapkan soal ini ya. Yang pertama adalah seandainya soalnya misalnya limit X mendekati 0 dari sin kuadrat ya, sin kuadrat 4X per 5X tangen 3X ya. Ya, ini kalau menggunakan cara awal ini akan sulit ya. Ini kalau kita cek, kita uji coba ya. Seperti biasa kita cek dulu sebenarnya. Kita cek dengan substitusi ya, cek dengan substitusi. Ya, ini selalu ya kita cek ya. Supaya karena ada beberapa soal yang menjebak, kita menggunakan rumus ini ternyata dia 0 per 0 ya. Limit X mendekati 0 sin kuadrat 4X per 5X kali tangen 3X. Ini ternyata nanti akan menghasilkan bentuk tak tentu, akan menghasilkan 0 per 0 ya, sehingga perlu cara lain ya. Jadi sehingga perlu cara lain untuk menyelesaikannya ya, cara lain untuk menyelesaikannya. Nah, caranya bagaimana ya, kita gunakan rumus ya. Jadi kita gunakan rumus. Jadi limit X mendekati 0 sin kuadrat 4X per 5X dikali tangen 3X, ini kita pecah aja ya. Caranya kita pecah limit X mendekati 0, yang sin kuadrat saya buat seperti ini, sin 4X dikali sin 4X ya. Yang 5X ini kita pasangin satu sama yang sini. Nah, itu saya pasangin gini ya. Yang satunya saya pasangin yang tangan 3X, saya pasangin dengan satunya dengan tan 3X ya. Maka kita tinggal ambil koefisiennya ya. Ini tinggal kita ambil koefisiennya. Jawabannya adalah 4 per 5. Dari sini kita ambil koefisiennya karena sin sama tangan ya. Jawabannya di sini 4 per 3. Maka jawabannya nanti 16 per 15 ya. Perlu diperhatikan bahwa rumusnya di sini tidak ada cos ya, tidak ada kosinus ya. Jadi rumusnya hanya ada sin sama tangan ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu contoh limit X mendekati 0. Misalnya saya ambil soalnya ini ya, sin ya, saya ambil sin, ini saya buat 3X min 6 ya, per X kuadrat plus X plus 6 ya. Maka kita harus munculkan yang sama ya. Di sini coba kita jabarkan dulu ya. Ini ternyata kalau kita cek bukan 0 ya, di sini bukan 0 ya. Kalau 0 maka jawabannya langsung ya. Nah, ini di sininya adalah X mendekati 2 ya. Maka kalau kita masukin ke sini ya, kita cek, maka nanti sin 3 kali 2 min 6 ya, per ya, kita cek di sini apakah 0 per 0 ya. Oh, ini bukan plus 6 ini min 6 ini ya, saya ganti soalnya min 6 ya, min 6. Maka kalau 2 kuadrat ditambah 2 min 6, maka hasilnya adalah 0 per 0 ya. Ya, kita lihat itu 6 kali 6 kan 6 dikurang 6 kan 0, sin 0 adalah 0. Lalu ini 4 tambah 2 6 dikurang 6 0, maka menghasilkan 0 per 0. Maka kita perlu cara lain karena ini bentuk tak tentu ya. Maka kita coba kerjakan
ya, limit X mendekati 2 sin 3x min 6 per X kuadrat plus X min 6. Bagaimana caranya kita mencari bentuk yang sama dari atas sama bawah ya. Nah, ternyata ketika dijabarkan yang bawah ini menghasilkan X, kalau kita faktorkan menjadi X plus 3 X min 2 ya. Ternyata menghasilkan itu. Nah, di atas yang sini 3x min 6, ternyata 3x min 6 bisa kita bentuk menjadi x min 2 ya. Ternyata kalau 3 nya kita faktorkan ya, sin 3 nya kita keluarin, 3x dibagi 3 adalah x, min 6 dibagi 3 adalah 2. Nah, ternyata sama dia ya, tinggal kita pasangkan saja limit X mendekati 2 ya, limit X mendekati 2 ya. Jadi saya pasangkan gini, sin 3x min 2 per yang ini saya pasangkan x min 2 ya, dikali 1 per ini saya geser X plus 3 ya. Nah, ternyata ini sama ya, lihat sini sama, maka yang sini ini tinggal kita ambil saja 3 per 1, ini koefisiennya 1 ya, jadi ini 3 per 1 ini dari sini ya. Nah, sementara dari sini ini sudah tidak membentuk apa-apa lagi, ini kita substitusi saja langsung 1 per ini kita substitusi ya, ini langsung substitusi karena sudah tidak menghasilkan 0 per 0 juga nih. 1 per, karena X nya adalah 2 maka 2 ditambah 3 ya, maka ini akan menghasilkan 3 per yang ini 1/5 ya, jadi 3/5. Inilah jawabannya. Baik, demikian pembahasan kita ya. Nanti kita akan lanjutkan di video lanjutan untuk mengerjakan latihan-latihan soal lainnya ya, dengan soal-soal yang mungkin lebih rumit. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.